Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua nikmat yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair. Al-Kabiratur Rabi'atu wa Sittun, Asyurbu fi dhahabi wal fiddati. Dosa besar yang ke-64, minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Cuma pertanyaannya, ada nggak ya yang gelasnya emas, piringnya emas? Makanya alhamdulillah, dalam Islam minum dan makan menggunakan wadah yang terbuat dari emas diharamkan. Nggak boleh minum menggunakan gelas dari emas, makan menggunakan piring emas, bahkan termasuk juga semua pakaian juga. Gak boleh pakai jam tangan emas, cincin emas. Tapi kalau perak ini dibolehkan.
Jadi kalau perak dibolehkan berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Jadi ada ukiran nama di sini, Muhammadur Rasulullah. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincinnya itu untuk stempel surat. Jadi tinggal stempel doang, tak gitu. Makanya kita juga boleh, ya, diukir di sini namanya, misalkan Muhammad atau namanya Ahmad, boleh. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin terbuat dari emas, dari perak afwan. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa yakum, berkaitan dengan dosa besar yang ke-64, yaitu minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Maka kita akan bahas juga tentang adab-adab berpakaian dalam Islam. Termasuk juga nanti akan kita bahas tentang adab-adab minum. Tapi makan dan minum kayaknya udah pernah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 21 berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai keturunan Nabi Adam, pakailah oleh kalian zinatakum. Zina ini perhiasan, bisa berupa pakaian-pakaian yang bagus yang kita miliki. Inda kulli masjidin, ketika kita pergi ke masjid untuk sholat. Jadi kalau kita duitnya banyak, dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diantaranya kita gunakan harta kita untuk beli baju, belikan koko, belikan jubah, belikan sarung, belikan kopiah, untuk kita gunakan saat pergi ke masjid. Jangan kita duitnya banyak tapi pakai kaos dapat hadiah. Iya, dapat hadiah dari kopi cap kampak. Makanya di belakangnya ada tulisannya kopi cap kampak gede lah ya. Udah gitu sholatnya di mana? Depan. Kasihan yang belakang, Allahu Akbar. Baca enggak? Baca enggak? Akhirnya kan penasaran, dia dibaca juga. Tuh kan kopi cap kampak. Karena ini pernah kita dapati, ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki berupa harta. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, tapi sayangnya ke masjid pakai pakaian dapat hadiah. Ini menunjukkan dia kurang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya betul di sini, masya Allah, pakai pakaiannya bagus-bagus. Bahkan antara baju dengan sarung aja kan kadang di apa namanya itu? Di matching-matchingin ya. Ya kan, ada yang bajunya hitam, kemudian sarungnya apa ini Pak? Marun. Ya kan? Dipas-pasin. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan bagus. Biar enak dipandang. Dan ini diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, orang yang dalam hatinya sifat sombong, ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji atom. Sekecil apapun ada kesombongan dalam diri kita, ini menyebabkan tidak akan masuk surga, kata Nabi. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada orang yang senang pakai baju bagus, ada orang yang senang pakai sendal bagus.
Maksudnya sahabat ini ingin bertanya, apakah termasuk sifat sombong kalau kita pakai baju bagus, pakai sendal bagus, pakai jam tangan bagus? Maka Rasul mengatakan bukan. Apalagi ketika kita pergi ke masjid diperintahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Dan Nabi menjelaskan sombong itu apa? Al-kibru ma batirul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini namanya sombong. Makanya kalau pakai pakaian bagus ke masjid malah dianjurkan. Pakai jam tangan bagus ke masjid gak masalah. Yang penting jangan ketika kita sholat kemudian apa? Dikit-dikit ngangkat tangan, dikit-dikit ngangkat tangan. Jadi biar ketahuan sama jamaah ya kalau jam tangannya mahal. Ini yang nggak boleh. Atau ibu-ibu misalkan ngaji pakai cincin, kalau perempuan kan boleh dari emas ya, nggak apa-apa pakai cincin dari emas ya. Atau misalkan baru beli cincin kemudian pergi ke pengajian, nggak masalah. Yang penting jangan dipamer-pamerin. Dikit-dikit ngangkat tangan, dikit-dikit ngangkat tangan. Tujuannya apa? Pamer gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi berpakaian bagus itu bukan termasuk sikap sombong karena Allah perintahkan. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu, makanlah, washrabu dan minumlah, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Artinya tetap ada batasannya. Sekalipun kita tidak dilarang menggunakan pakaian bagus, sendal bagus, jam tangan bagus, kendaraan bagus, nggak apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena ada orang yang beli kendaraan contohnya berlebih-lebihan, mobil beli 20. Bahkan mobil-mobilnya yang 20 ini nggak ada yang Agya, itu nggak ada. Agya warna kuning itu nggak ada. Adanya Mercy, adanya Ferrari, mobil-mobil mewah. Dan itu padahal nggak dipakai. Cuma buat apa? Ya kan? Buat pamer, buat berbangga-bangga. Ini nggak boleh, termasuk israf, termasuk berlebih-lebihan. Pakai sendal bagus silahkan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Misalkan pakai sendal yang harganya 20 juta. Makanya jamaah Al-Falah ini ada nggak yang ke masjid pakai sendal 20 juta? Ada. Alhamdulillah. Coba kalau ada, insya Allah. Ya diciriin, naruhnya di mana nih? Ya kan? Karena ada juga kan yang berlebih-lebihan dalam berpakaian, sendalnya 20 juta, kemudian tasnya 450 juta, pakai kalungnya 250 juta, bajunya bahkan maskernya ada 500 ribu. Kalau kita biasanya masker belinya berapa tuh? 5.000 selusin. Itu termasuk berlebih-lebihan, nggak boleh juga. Betul, kita nggak dilarang pakai baju bagus, pakai sarung bagus, pakai jam tangan bagus, kendaraan bagus, silahkan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena Allah mengatakan wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan, minum, termasuk berpakaian. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, keturunan Nabi Adam, qad anzalna ilaikum libasa, sungguh kami turunkan kepada kalian pakaian. Jadi yang memberikan kita pakaian ini adalah Allah Tabaraka wa taala. Yuwari sawatikum warisha, yang menutupi aurat-aurat kalian, kata Allah. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Di pakaian yang sederhana, pakaian yang tidak menunjukkan pakaian berbangga. Karena pakaian syuhrah, pakaian berbangga juga termasuk haram. Ini nggak mesti bagus, Pak. Orang misalkan pakai pakaian tujuannya untuk apa? Pamer, untuk berbangga, untuk kelihatan lebih menonjol, itu juga termasuk haram.
Ada orang misalkan pakai celana bolong-bolong, ya. Tujuannya apa? Biar keren, biar menonjol, berbangga di hadapan. Ini nggak boleh. Apalagi misalkan pakai pakaian yang bagus, pakai jubah, pokoknya ingin kelihatan tampil beda. Jubahnya beda, kerahnya agak tinggi, ya kayak Dracula gitu. Kemudian pakai pecinya ditinggiin. Nah, intinya apa? Biar tampil beda di hadapan manusia, biar kelihatan menonjol. Ini nggak boleh juga, ya termasuk haram. Jadi ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memakai pakaian yang paling bagus ketika kita pergi ke masjid. Ini kadang kita kebalik ya. Saat kondangan, saat ketemu atasan, saat meeting, saat kerja, kita pakai pakaian bagus. Pas kita sholat pakai pakaian ya yang dapat hadiah tadi, ya kopi cam kampak, ya sabun colek, ya teh sari wangi, ya. Udah gitu ada bacaannya lagi di belakangnya. Jadi yang namanya pakaian ini adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya kita wajib beradab, memperhatikan adab-adab dalam Islam saat kita berpakaian. Di antara adab berpakaian, ini Anda ambil dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Yang pertama, an alla yalbisal harira mutlaqan. Tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Mutlaqan secara mutlak. Sawa'un kana fi thawbihi, baik itu pakaiannya, au imamatin atau surbannya, atau sarungnya, kopiahnya, semuanya enggak boleh yang berbahan dari sutra. Karena ini dilarang oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Libas. Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira, jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang memakainya ketika di dunia, dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Jadi ini ancaman dari Nabi SAW. Barang siapa yang di dunia dia memakai pakaian yang terbuat dari sutra, nanti di akhirat gak bakal memakai pakaian dari sutra. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, nanti di surga pakaian-pakaian kita ini terbuat dari sutra. Pakaian-pakaian kita terbuat dari sutra. Ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis. Bahkan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang mengkafani jenazah, Nabi mengatakan, barang siapa yang memandikan jenazah, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, ghafarallahu wa katamahu, kemudian dia sembunyikan aibnya. Nah, kita memandikan jenazah, saat kita memandikan jenazah, kita melihat aib jenazah tersebut. Misalkan ada tompelnya, misalkan ada belangnya, misalkan mencium bau busuk, itu nggak boleh kita ceritakan. Siapa yang memandikan jenazah kemudian dia sembunyikan aibnya, ghafarallahu arba'ina marrah, Allah akan berikan ampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Diampuni. Memandikan jenazah. Ini besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan termasuk barang siapa yang mengkafani jenazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya pakaian yang terbuat dari sutra, baik yang tebal maupun yang tipis. Nanti di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menguburkan jenazah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya sampai nanti yaumul qiyamah. Makanya kalau misalkan ada yang meninggal dunia, nah kita buru-buru tuh biar mendapatkan pahala memandikan, pahala mengkafankan, pahala termasuk mensolatkan ya, mensolatkan dan juga menguburkan ya, termasuk mengkafankan. Ini juga besar pahalanya, diberikan pakaian dari
sutra nanti di surganya Allah tabaraka wa taala. Adapun di dunia memakai pakaian yang terbuat dari sutra hukumnya adalah haram. Nabi mengatakan la talbasu, jangan kalian memakai al-harira, sutra. Termasuk juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud. Satu hari Nabi SAW memegang emas di tangan kanan dan memegang sutra di tangan kiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua ini, kata Nabi SAW, yakni sutra dan emas, haram bagi laki-laki dari umatku. Jadi khusus bagi laki-laki ya. Laki-laki haram menggunakan pakaian sutra, laki-laki haram menggunakan cincin dari emas, jam tangan emas ya. Tapi kalau perempuan boleh. Kalau perempuan nggak apa-apa ya. Apalagi kan perempuan senang dengan apa? Dengan perhiasan, ya atau tidak? Biasanya istri kalau misalkan minta hadiah kepada suami, mintanya apa? Emas, ya. Bahkan ada di medsos, nggak tahu bener atau enggak tuh ya. Suaminya datang kemudian ngasih kalung, ya, yang warnanya mirip emas, gitu. Wah, udah seneng istrinya. Gatonya pas dilihat ternyata tali tas kan gitu. Istri anak saja Masya Allah ya, kalau lewat Tambun Mbak, mungkin ada jamaah yang pernah lewat dari Tambun underpass itu sebelah kanan ada toko emas. Nah kalau dari kita itu turunan, kalau dari underpass ini tanjakan. Jadi kalau berangkat ngaji bawa istri itu ribut terus tuh ya mampir ya ya, karena sebelah kiri ada toko emas, mampir ya. Tapi Anda punya alasan ketika berangkatnya. Nggak bisa ini turunan soalnya. Tapi pas pulangnya kita nggak punya alasan ya. Ayo sekarang alasannya apa katanya? Jadi yang jelas perempuan sangat cinta dengan perhiasan, ya, dengan emas. Makanya untuk perempuan ini dihalalkan. Makanya disebutkan juga dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, hurrima libasul hariri wal zahabi ala dzukuri ummati wa uhilla linisaihim. Diharamkan memakai pakaian sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku. Wa uhilla linisaihim, dan dihalalkan bagi wanita-wanitanya. Wallahu ta'ala alam apa di antara hikmahnya ya. Tapi ada yang menyebutkan kenapa perempuan boleh menggunakan emas, laki-laki nggak boleh menggunakan emas. Ada di antara mereka yang menyebutkan karena emas atau dalam emas ini ada kandungan yang berbahaya, zat yang berbahaya untuk tubuh. Kalau misalkan digunakan dalam jangka waktu yang lama, ini bisa menyebabkan mudarat, bisa menyebabkan bahaya bagi tubuh. Loh, kenapa perempuan boleh atau dihalalkan? Karena perempuan itu setiap bulannya datang menstruasi, haidnya. Jadi walaupun zat-zat itu masuk ke dalam tubuhnya, dia akan keluar bersama darah yang keluar ya saat mens setiap bulan. Ya wallahu alam ada menyebutkan demikian. Tapi sekalipun kita tidak tahu apa hikmahnya, kalau itu dilarang oleh Nabi SAW, maka hendaknya kita tinggalkan. Itu sikap seorang muslim. Apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yutila thawbahu aw sirwalahu aw burnusahu aw ridaahu ila an yatajawaza ka'baihi. Tidak menjulurkan kain melebihi mata kakinya, baik itu celana, bahkan termasuk juga baju ya. Jangan sampai misalkan pakai baju tangannya melebihi jari tangan ya. Makanya kalau anak biasanya kalau beli baju nggak lewat tangan, itu udah nggak enak makanya, potong ya. Ini sebatas pergelangan tangan. Celana juga sama. Dulu awalnya berat ya, dulu Anda juga sama, kalau pakai celana itu melebihi mata kaki. Tapi setelah tahu dalilnya ya, ini termasuk dilarang
dalam Islam, maka semuanya Anda potong. Ya, minimal sampai mata kaki. Ya, minimal sampai mata kaki. Jadi ini berlaku bukan hanya celana tapi juga baju, kemudian surban juga sama. Surban nggak boleh apa? Oh, sampai berlebih-lebihan, ya. Kemudian apalagi sarung juga sama, ya. Jangan sampai melewati mata kaki. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal amamati. Isbal itu dalam al-izar, sarung. Isbal itu maksudnya menjulurkan kain melebihi mata kaki. Fil izari dalam sarung, wal qamisi dalam baju, wal amamati dalam surban. Jadi semuanya nggak boleh isbal. Jadi kalau celana atau sarung minimal sampai mata kaki. Kalau baju berarti sampai pergelangan tangan. Ya, kalau surban yang penting jangan sampai kelihatan apa itu? Ya. Ini banget gitu kan, berlebih-lebihan. Man jarra minha syai'an khuyala'a lam yunzar ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan dari kain tersebut syai'an sedikit, maksudnya melebihi mata kaki misalnya. Khuyala'a karena kesombongan. Lam yunzar ilaihi yaumal qiyamah, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah tabaraka wa taala nanti di yaumil qiyamah. Jadi ancamannya tidak akan dilirik, tidak akan dilihat, dicuekin oleh Allah tabaraka wa taala nanti di yaumil qiyamah. Termasuk juga dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang nanti di yaumil kiamat tidak akan dilihat oleh Allah tabaraka wa taala, tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kalau misalkan kita berbuat baik, lupakan. Jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita sebut-sebut lagi. Pengurus masjid misalkan, setelah dia nggak menjabat jadi pengurus masjid, lalu kemudian dia ungkit-ungkit, wah dulu saat saya jadi pengurus masjid, masjidnya masya Allah makmur, gitu ya, ada kajian banyak, bahkan setiap ngaji ada lontong sayur. Wah, kode kayaknya nih. Habis ngaji ada kambing guling. Kemudian di depan masjid ada showcase, dibuat jamaah air mineral minum, ya. Karpetnya juga empuk, kemudian masjidnya dingin, jadi bikin nyaman. Saat ibadah, saat sholat nyaman, saat ngaji juga nyaman. Karena ngaji juga kalau misalkan karpetnya empuk, kemudian ruangannya ber-AC dingin, itu nyaman atau tidak? Nyaman. Iya, sandaran, enak, selonjoran, tidur. Itu kalau kita berbuat baik, pokoknya udah lupakan, jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit. Jadi orang yang mengungkit-ungkit kebaikan, nanti di yaumil kiamat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah. Disucikan itu maksudnya gini, ikhwati wa akhwati fil azan ya Allah yakum. Ini disebutkan dalam hadis yang lain. Kita kan nanti di yaumil kiamah akan dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala. Akan dipanggil satu-satu, ketika dihisab oleh Allah tabaraka wa taala, dihitung amal-amal kita. Yudnil mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman didekatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir dengan orang munafik. Kalau orang beriman didekatkan kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan orang tersebut tanpa penerjemah. Ya, kita jangan tanya dengan bahasa apa dengan bahasa Jawa, dengan bahasa enggak. Ya, Allah alam. Nabi hanya menyebutkan tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tutup dengan cahayanya Allah, sehingga enggak ada seorang pun yang bisa mendengar apa yang Allah bicarakan dengan kita. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat gak dulu ketika di dunia melakukan dosa ini? Kamu ingat gak dulu ketika di dunia melakukan dosa itu? Semua dosa kita disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ditanya oleh Allah, hatta yang kecil itu ditanya oleh Allah tabaraka wa taala.
Jadi dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita usia balik sampai meninggal dunia, itu semuanya ada dan akan ditanya oleh Allah. Kalau dosa kaitannya kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala saja, dan kita sudah bertaubat kepada Allah, itu akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau misalkan ada dosa yang kaitannya dengan orang lain, dan kita belum minta maaf sama orang tersebut, walaupun kita sudah bertaubat, tapi belum minta maaf sama orang tersebut, orang yang kita zalimi, itu tidak diampuni oleh Allah. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan kita pernah zalim sama orang, misalkan dulu ketika sekolah makan bakwan 5 ngaku cuma 2, ada nggak di sini kayak gitu? Kalau kita belum minta maaf sama ibu kantin yang punya kantin dulu, kita nggak datang kepadanya minta maaf, Bu, maaf saya dulu pernah ketika sekolah makan bakwan 5 ngakunya cuma 2, Bu. Berarti yang nggak bayar berapa tuh? 3. Itu berapa kali? Nggak tahu, Bu, banyak juga kayaknya. Itu kalau misalkan kita belum minta maaf, belum minta ridhonya, belum dimaafkan, belum diridhoi, di yaumil qiyamah akan dituntut di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan termasuk kezaliman kita kepada istri, pernah berbuat zalim kepada istri kita, kita belum minta maaf sama istri, istri belum memaafkan kita, sampai kita meninggal dunia, nanti akan diadili oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dituntut di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kezaliman sekecil apapun, termasuk pemimpin, ya, pemimpin kalau misalkan mereka berbuat zalim kepada rakyat, itu nanti akan dituntut di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau misalkan dosanya, kita berbuat dosa dan kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, kalau dosa yang kaitan dengan manusia, kita juga sudah minta maaf kepada mereka dan dimaafkan, itu nanti di yaumil qiyamah disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atarifu dzamba kaza, atarifu dzamba kaza, atarifu dzamba kaza. Kamu ingatkan dulu ketika di dunia melakukan dosa ini. Kemudian dia mengakui dosa-dosa tersebut. Dan ketika dia merasa bahwa akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah katakan, qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha laka al-yauma. Dulu ketika di dunia aku tutup-tutupi semua dosamu, dan hari ini aku ampuni semua dosamu, kata Allah. Itu makna disucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi 3 orang ini tidak disucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan bagi mereka siksa yang pedih. Al-Manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang keduanya, al-musbilu izarah, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki, ya. Dan yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Wah, demi Allah, Pak, ini handphonenya ori, Pak, padahal KW itu. Ini ya yang punya toko sepatu. Ya. Jadi biar laris dagangannya pakai sumpah, demi Allah ini sepatu mahal gitu. Sepatu berkelas, padahal biasa-biasa saja gitu. Nah, ini hati-hati, bisa masuk ke dalam hadis ini, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini yang kedua, tidak menjulurkan kain melebihi mata kaki. Ada kemudian yang berpendapat begini, kan dalam hadis dikatakan khuyala'a, karena kesombongan. Karena kesombongan. Maka ada yang berpendapat bahwasanya yang penting nggak sombong, nah gitu kan. Yang penting nggak sombong, berarti nggak masuk dalam hadis tersebut gitu. Makanya kita katakan yang bisa jamin kita sombong atau nggak sombong itu siapa? Ya, yang bisa jamin kita dikatakan orang yang sombong atau tidak sombong itu siapa? Padahal Nabi mengatakan definisi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu kan definisi sombong. Ya, padahal hadisnya sudah jelas. Dikatakan bahwasanya diantaranya, ya, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Ada juga yang kemudian berpendapat lagi, bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Jadi ada kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, badan saya kurus. Jadi ketika pakai celana itu sering melorot. Apakah saya termasuk orang yang sombong wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi mengatakan, "Tidak wahai Abu Bakar. Kalau Abu Bakar yang mentazkiyah, yang merekomendasikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong. Rasulullah yang mentazkiyah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Kalau kita siapa? Makanya biar lebih selamatnya apa? Sudah kita amalkan hadis ini. Ya minimal tadi kan tidak melebihi mata kaki, itu saja. Jadi kalau misalkan ada yang berat ya, untuk tidak isbal masih berat. Ya minimal sampai mata kaki. Walaupun asalnya itu ila nisfis sak sampai setengah betis. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman yang kerja ya masih di kantor, kalau misalkan pakai seragamnya setengah betis kayaknya kelihatan beda banget kan gitu. Ya udah minimal pokoknya jangan sampai lewat mata kaki. Dan insya Allah bagus kok. Insya Allah tetap kelihatan apa? Kelihatan keren insya Allah ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara ada berpakaian an yu'sira libasal abyad ala ghairihi. Lebih memprioritaskan pakaian yang berwarna putih. Masya Allah ya, Pak Haji putih lihat pakaiannya ya. Bahkan ada ustadz yang setiap ngisi kajian itu pakaiannya putih semua. Ya, selalu putih. Nggak ada warna yang lain. Ya, karena mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah boleh enggak boleh pakai warna lain? Boleh. Ya, bahkan kita bacakan coba hadis Nabi SAW tentang Nabi SAW yang pernah memakai pakaian yang berwarna putih. Yang pertama ini dulu. Dalil tentang anjuran memakai pakaian yang berwarna putih. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ilbasul bayadha. Pakailah oleh kalian pakaian-pakaian yang berwarna putih. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Ilbasul bayadha, pakailah oleh kalian pakaian-pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab. Sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu lebih suci, lebih baik. Sekalipun kadang dikomplain sama istri ya. Ya enggak Pak? Pakaian putih kita kadang dikomplain sama istri kan. Anak-anak yang kedua itu sekolah SMP ada seragamnya Selasa sama Jumat pakaian putih. Wah, ibu-ibunya pada komplain Pak. Ya mintanya pokoknya jangan sampai sepekan itu 2 kali, sekali aja katanya. Karena kotornya Masya Allah, apalagi anak-anak kan gitu. Kita aja kadang nggak bisa jaga kan. Yang komplain istri. Ya. Tapi ini sunnah Nabi SAW. Ilbasul bayad kata Nabi. Sesungguhnya pakaian berwarna putih lebih suci dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan oleh kalian fiha, pakaian yang berwarna putih, mautakum, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ya, di sunnah mengkafani jenazah dengan kain kafan yang berwarna putih. Ya, makanya sebetulnya kain kafan juga boleh warna yang lain. Ya, boleh dengan warna yang lain. Kalau misalkan nggak ada, ya. Kalau nggak ada boleh warna hitam misalkan. Ya, kalau nggak ada. Tapi sunnahnya dengan warna putih. Adapun bolehnya menggunakan pakaian selain warna putih disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala an. Al-Bara' mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perawakan yang ideal. Nabi SAW memiliki perawakan yang ideal. Ya, tubuh Nabi itu atletis Pak. Dadanya maju, perutnya mundur. Beda dengan kita. Kalau kita yang maju apanya? Ya, Nabi itu badannya atletis, dadanya bidang, perutnya datar. Itu Rasulullah SAW. Bahkan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rasulullah nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Itu namanya marbu', ideal. Dan Nabi SAW tampannya luar biasa, ya, ganteng. Makanya kalau Nabi SAW di zaman kita ya masih ada, itu bisa viral, ya. Disenangi sama kaum Hawa. Rasulullah SAW ganteng, ya. Makanya kalau misalkan kayak kita ngaku keturunan Nabi, nggak ada yang percaya. Ya. Nabi SAW ganteng, putih, ya. Tubuhnya ideal, kata Al-Bara' bin Azib. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a. Sungguh aku pernah melihat Nabi SAW memakai pakaian yang berwarna merah. Ya, udah ganteng, putih, pakai pakaian warnanya merah. Masya Allah, ya. Makin apa? Makin ganteng. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat seorang pun
yang lebih ganteng, yang lebih gagah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil tentang bolehnya memakai pakaian warna yang lain. Jadi boleh pakai warna hitam, biru, kemudian apa nih Pak? Hijau ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, dibolehkan. Bahkan termasuk juga dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya Nabi SAW labisa saubal akhdar, memakai pakaian yang berwarna hijau. Wa'tamma bil amamati sauda, bersurban ya, memakai surban warna hitam. Ya, ini dalil tentang bolehnya memakai pakaian yang berwarna selain putih. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ini yang ketiga. Jadi maksud yang poin ketiga ini adalah memprioritaskan, lebih mengutamakan pakaian berwarna putih. Bagaimana dengan mobil? Bagaimana dengan motor? Ya kalau motor ya apa ya? Kalau ini kan pakaian ya. Karena dalam kendaraan belum disebutkan atau tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Misalkan Nabi senang dengan kuda warna putih, nggak ada. Ya ini pakaian. Wallahu a'lam. Lalu kemudian yang keempat, antutilal muslimatu libasaha ila an yastura qadamaiha. Adapun untuk pakaian dianjurkan memakai pakaian ya yang panjang, menutupi kedua kakinya, ya, menutupi kedua kakinya. Antutilal muslimatu libasaha ila an yastura qadamaiha, menutupi kedua telapak kakinya. Ini untuk perempuan. Jadi jangan sampai kakinya kelihatan. Jangan sampai kedua telapak kakinya kelihatan. Wa antus bila khimaraha, kemudian menjulurkan kerudungnya ala ra'siha, di atas kepalanya. Fatasturu unuqaha wa nahraha wa sadraha, menutupi bagian leher, menutupi bagian dada. Jadi ditutup semua. Ini kadang Masya Allah ketika kondangan kita melihat ada ibu-ibu pakai kerudung ya, tapi ujungnya diikat ke leher. Nah ya kan, ada. Ini harusnya ditutupi bagian dada, ditutupi bagian dadanya, ya, dijulurkan kerudungnya kata al-muallif sampai menutupi bagian leher, bagian dada. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, hai nabi, kata Allah, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan pakaian-pakaian mereka sampai bagian dada-dada mereka. Jadi untuk perempuan ya, selain pakaian yang menutupi kedua telapak kaki, juga harus menjulurkan kerudungnya atau jilbabnya, menutupi bagian dada, menutupi bagian leher. Bahkan termasuk dalam hadis-hadis disebutkan untuk perempuan ini ya, memakai pakaian yang warnanya gelap. Ya, jangan yang mentereng. Ya, apalagi pink misalkan, pink yang terang gitu kan. Tapi kalau misalkan agak gelap boleh, ya. Kemudian jangan terlalu tipis. Ya, jangan terlalu tipis. Usahakan yang tebal, jangan yang tipis. Kemudian apalagi untuk perempuan, selain tebal, kemudian tidak mencolok ya, tidak mencolok atau tidak mentereng. Apalagi untuk perempuan ya, termasuk tidak boleh menggunakan apa? Parfum. Nggak boleh memakai wangi-wangian. Karena ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki. Ya, kalau misalkan ngelihat ada perempuan, coba ada perempuan yang pakai baju tipis. Nah, kita sebagai laki-laki biasanya tergoda atau tidak tergoda? Ya, tergoda ya. Makanya jangan perempuan ketika keluar rumah pakai daster yang tipis. Ya, beli sayur misalkan, ya pakai daster yang tipis. Jangan, kasihan tukang sayurnya. Ya, kalau laki-laki itu jangankan pakaian, Pak. Jangankan pakaian, suara saja kadang laki-laki itu bikin apa? Tergoda. Suara. Ya, dengar suaranya misalkan kayak telepon. Jadi perempuan kalau misalkan telepon, itu suaranya jangan dibikin merdu. Jangan dimanja-manjain. Ya. Maka termasuk juga ketika telepon sama ustadz, nggak boleh dimerdu-merduin. Assalamualaikum ustadz. Nggak boleh. Ini kasihan ustadznya, Pak. Kasihan ustadznya. Berarti kalau misalkan telepon sama ustadz harus gimana? Harus datar suaranya. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz bisa nggak ngisi hari ini? Insya Allah bisa. Ditunggu ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini kadang Masya Allah dimerdu-merduin ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaznya mikirin di jamaah mana, gitu. Orangnya kayak gimana. Ya, jadi bagi perempuan diperintahkan untuk berpakaian yang berwarna gelap, kemudian tidak tipis, dan tidak boleh memakai wangi-wangian, nggak boleh. Ini kadang kita kebalik ya, perempuan ketika keluar wangi, Masya Allah. Tapi ketika di rumah, ya kan? Ketika keluar wanginya wangi Bulgari, ketika di rumah baunya bau ikan teri kan. Nah, ini kebalik, harusnya di rumah wangi, di luar nggak wangi nggak apa-apa ya, tapi jangan bau juga, tetap harus menjaga bau tubuh. Ketika ngaji harus tetap dijaga, misalkan pakai deodoran kan nggak apa-apa ya, deodoran itu kan mencegah bau ya. Jelas untuk perempuan ini diperintahkan untuk ya menutup aurat ketika keluar rumah ya. Setiap keluar rumah itu harus menutup auratnya. Kalau misalkan nggak menutup aurat, dosa ya, dosa. Bahkan yang dosa bukan hanya istri, termasuk suami yang membiarkan istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab atau membuka aurat. Jadi suaminya juga berdosa, Pak. Bahkan Nabi menyebutnya dengan apa? Dayyus, yang diancam oleh Nabi SAW tidak akan bisa mencium wanginya surga. Kalau kita tahu wanginya surga bisa dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Jadi kalau misalkan kita bepergian jalan, itu tempatnya itu kita sampai sana 500 tahun baru nyampe. Itu wanginya surga bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Orang yang membiarkan keluarganya, membiarkan istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab, ya tidak bisa mencium wanginya surga. Waliyadzubillah ya. Makanya berat bagi suami atau bagi kepala keluarga. Beda dengan kalau misalkan istri, suaminya bermaksiat, suaminya selingkuh, suaminya jajan di luar, suaminya minuman keras ya. Itu istri nggak ditanya sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau istri bermaksiat kepada Allah, suami akan ditanya oleh Allah ya. Jadi kalau misalkan dia biarkan istri bermaksiat kepada Allah, maka dia termasuk dayyus yang tidak bisa mencium wanginya surga. Wallahu a'lam. Adapun tentang larangan memakai minyak wangi disebutkan barang siapa kalau ada wanita yang memakai minyak wangi, ya pakai parfum ketika keluar rumah, tujuannya biar bisa dicium oleh laki-laki yang lain, maka dia mengatakan fahiya zaniyah, dia termasuk wanita pezina, waliyadzubillah. Kalau ada perempuan yang berpakaian tapi tipis, berpakaian tapi setengah misalkan, ini juga dapat ancaman dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan sinfani min ummati, ada dua kelompok dari umatku, kata Nabi SAW, min ahlin nar, dari penghuni neraka. Lam arahuma min qablu, aku belum pernah lihat sebelumnya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah pemimpin yang zalim kepada rakyat ya. Yang pertama adalah orang yang pemimpin yang zalim kepada rakyat. Ini penghuni neraka ya. Kalau kita sebutkan satu kaum, kata Nabi SAW, ma'ahum siyat, bersama mereka cemeti, yadribu nabihan nas, yang mereka gunakan untuk memukul manusia. Ini disebutkan oleh para ulama, ditafsiri dengan para pemimpin yang zalim ya. Mereka menggunakan cemeti untuk apa? Menakut-nakuti rakyatnya, menggunakan cemeti untuk narik pajak dan lain sebagainya. Makanya sering kita sampaikan, pajak itu bukan dari Islam. Jadi nggak ada kewajiban bayar pajak dalam Islam ya. Cuma kan kita diperintahkan taat sama pemimpin ya. Ketika pemimpin kita memerintahkan kita bayar pajak, ya mau nggak mau gitu. Apalagi kalau misalkan kita nggak bayar pajak, repot kan. Mobil nggak dipajakin, motor nggak dipajakin, bisa nggak dibawa keluar lewat jalan raya, bisa nggak? Hah, nggak bisa? Bisa, asal nggak ketahuan. Ya udahlah, kita ngalah saja. Jadi ini nggak ada kewajiban ya, nggak ada kewajiban. Dalam Islam nggak ada kewajiban bayar pajak ya. Dalam Islam dibolehkan pemerintah menarik pajak kalau misalkan keadaan negara memang keuangannya itu lagi tipis atau sangat butuh dana, dan itu pun ditarik dari orang-orang kaya saja. Adapun orang miskin nggak boleh ditarik pajak, karena sudah miskin, jangankan bayar pajak, makan aja susah ya. Makanya disebutkan mereka penghuni neraka, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang memaksa rakyatnya untuk bayar pajak ya. Makanya kita kalau punya anak, usahakan jangan sampai kerja di kantor pajak ya, cari yang lain. Jadi pegawai negeri kah, guru kah ya, atau jadi pedagang ya sepatu kah pedagang baju kah, pedagang
makanan, ya. Jangan sampai kerja di kantor pajak. Yang keduanya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, maksudnya dia berpakaian tapi pakaiannya tipis. Dia berpakaian tapi pakaiannya cuma setengah. Nah, ini termasuk penghuni neraka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk perempuan, untuk wanita, jadi betul-betul rapat ya, pakai pakaian rapat yang kelihatan cuma telapak tangan, ya, kedua ini ya, telapak tangan sama wajah. Nah, kemudian yang kelima, alla yatakhattama bi khatamiz dzahab. Ini pembahasan kita. Tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Ini bagi laki-laki ya. Yang tadi kita sebutkan dalilnya bahwasanya dua ini, emas dan sutra, haram bagi laki-laki dan dihalalkan bagi perempuan. Bahkan Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki menggunakan cincin dari emas. Nabi SAW tanpa berkata-kata mengambil cincin tersebut kemudian dilemparkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamrah. Salah seorang di antara kalian sengaja menuju ke bara api neraka, jamratin minan nar, menuju ke bara api neraka, fayaj'aluha fi yadihi, kemudian diletakkan bara api itu di tangannya. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW pergi. Ada sahabat yang lain datang menghampiri laki-laki tersebut, ya fulan, khudha, ambil cincin kamu tadi yang dilempar Nabi SAW. Tapi orang ini mengatakan, tidak, saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilemparkan oleh Rasulullah SAW. Saking takutnya, jemaah. Artinya apa? Kita laki-laki boleh nyimpen emas, boleh. Yang dilarang itu apa? Menggunakan, memakai. Tapi kalau misalkan kita invest emas, boleh, ya, disimpan, itu boleh. Tapi kalau misalkan kita pakai, itu yang dilarang. Ya, jadi jangan disalahpahami. Karena laki-laki ini ketika datang seorang sahabat Nabi yang lain mengatakan, ambillah, kemudian manfaatkan, maksudnya jual. Ya, dia mengatakan tidak, saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilemparkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keenam, diantara ada berpakaian, la ba'sa lil muslim an yatakhattama bi khatamil fiddah. Tidak mengapa seorang muslim menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Ya, yang tadi kita sampaikan. Alasannya apa? Kata al-mu'allif, karena Nabi SAW menggunakan cincin dari perak. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Libas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW menjadikan khataman, cincin, atau membuat cincin min fiddatin dari perak. Naqsyuhu, dan Nabi mengukirnya. Ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah menggunakan cincin terbuat dari perak, ada ukirannya Muhammadur Rasulullah. Wa kana yaj'aluhu fil khinsar, dan Nabi menggunakannya di jari sini. Ya, fil khinsari min yadihil yusra, di jari manis. Jari apa ini? Jari kelingking ya. Di jari kelingking dari tangan kiri. Nabi SAW menggunakannya di sini. Ya. Cuma kalau anak memang agak longgar, jadi muatnya di jari manis. Ya. Jadi kalau menggunakan perak, cincin dari perak boleh, ya. Nabi SAW menggunakan cincin dari perak. Lalu kemudian di antara ada berpakaian, alla yalbasal muslim libsatal muslimah walal muslimah libsatar rajul. Tidak boleh seorang muslim laki-laki memakai pakaian muslim perempuan. Jadi nggak boleh bapak-bapak pakai daster. Ya. Termasuk seorang muslimah tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Pakaian khusus laki-laki apa? Celana jin. Iya. Jadi perempuan nggak boleh pakai celana jin. Karena laki-laki sudah pakai celana jin. Ini khusus buat laki-laki. Apalagi kalau misalkan laki-laki yang pakai celana jin, perempuan yang pakai celana jin, terus jin pakai celana apa? Ya. Jadi nggak boleh perempuan pakai celana jin karena ini menyerupai laki-laki. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Jadi nggak boleh pakai pakaian perempuan. Termasuk ketika perlombaan, jangan ya ikut lomba-lomba yang seperti ini. Ya, kita yang sudah paham, yang sudah ngaji usahakan tinggalkan karena termasuk dosa besar.
Tidak boleh seorang laki-laki, semoga Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Wal mar'atu talbasu libsata rajul, termasuk juga semoga Allah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Kama la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, sebagaimana Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Misalkan ada perempuan yang dia mirip laki-laki, potongan rambutnya dibuat mirip laki-laki, kemudian jalannya kayak laki-laki, kayak bahasanya kayak laki-laki, termasuk haram juga, dilaknat oleh Allah tabaraka. Termasuk juga laki-laki gayanya seperti perempuan, ya. Jadi kalau misalkan lagi duduk tangannya gimana? Ya, cara berjalannya, semuanya ini dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Iyadzubillah. Lalu kemudian yang kesembilan, idzan ta'ala bada'a bil yamin, apabila memakai sendal dahulukan kaki kanan. Ya, kalau memakai sendal dahulukan kaki kanan. Wa idzan naza'a bada'a bis shimal, kalau melepas sendal lepas kaki kiri dulu. Kalau memakai dahulukan yang kanan, kalau melepas dahulukan yang kiri. Ya, memakai sendal. Ada pemakai pakaian, di antara memakai sendal jadi dahulukan kaki kanan baru kaki kiri. Kalau melepas kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Libas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna." Apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, hendaknya dia mulai dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal, apabila dia melepaskan sendal, mulai dengan kaki kiri. Litakuna liyumna awwaluhuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Hendaknya kaki kanan itu yang pertama kali dipakai dan yang terakhir adalah kaki kiri, ya. Sebaliknya ketika melepas dahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Bahkan termasuk hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya karena Rasulullah SAW yuhibbu at-tayamun fi kulli syai'. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal, ya. Jadi nyisir pun Nabi mendahulukan yang kanan. Jadi kalau nyisir usahakan kanan dulu, ya. Anak belah dua bagaimana? Tetap kanan dulu kan bisa, ya. Jadi kanan dulu, ya, kanan dulu baru kemudian kiri. Walaupun misalkan ada di antara jamaah yang kalau nyisir begini barangkali, ya, tetap kanan dulu, ya. Walaupun nyisirnya seperti ini misalkan. Nah, dahulukan yang kanan, ya, dahulukan yang kanan. Sunnah. Pakai baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu, pakai sendal kanan dulu. Ya, masuk masjid kanan, masuk rumah kanan. Kecuali masuk toilet apa dulu? Kaki kiri, ya. Masya Allah, ya. Islam itu mengajarkan semuanya, ya. Segala sesuatu telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11, di antara adab berpakaian, ketika memakai baju baru hendaknya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kita kadang lupa. Kalau misalkan kita pakai baju baru, sandal baru, celana baru, mobil baru, motor baru, ucapkan doa ini. Allahumma lakal hamdu. Coba kita baca. Anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, untukmu segala pujian, Engkau yang telah memberikanku pakaian, aku minta kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa dia diciptakan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan apa yang diciptakan untuknya atau yang dibuat untuknya. Jadi ketika kita pakai baju baru, ya, membaca doa ini. Ya, termasuk kalau misalkan ngelihat ada orang pakai baju baru, kita doakan juga. Ya, ada orang pakai sendal baru, kita doakan, bukan diinjek, ya. Karena ada orang pakai sepatu baru, sendal baru, kemudian diinjak, kenalan dong gitu. Ya, kita doakan. Ya, tapi ini sering kita amalkan juga, cuman pakai bahasa Indonesia, ya. Semoga awet, gitu kan gitu. Ya, di sini pun disebutkan doanya apa? Abli wa akhlik. Semoga enggak cepat rusak, semoga enggak cepat usang. Ini doanya. Ya, abli wa akhlik. Kalau kita biasanya ngelihat ada orang
beli mobil baru kan suka datang, kemudian kita doakan ya, Masya Allah Pak Puji alhamdulillah sudah kebeli mobil Fortuner, Masya Allah ya, semoga awet ya Pak ya, dan semoga kalau misalkan nanti saya butuh bisa minjem ya Pak ya. Nah ini ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum ya, tentang ya tambahan dari poin yang ke-64, termasuk dosa besar adalah minum menggunakan gelas dari emas dan perak. Jadi diharamkan di dunia, adapun nanti di akhirat semuanya terbuat dari emas. Rumah kita dindingnya terbuat dari emas. Ya. Batu batanya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari intan mutiara. Bahkan Nabi mengatakan wa aniyatuhu zahab, perabotan rumah kita di surga itu semuanya dari emas. Wa amsyatuhumul zahab, sisir-sisir kita di surga terbuat dari emas. Makanya haram ketika di dunia, dan nanti di akhirat semuanya akan diberikan oleh Allah tabaraka. Makanya kita sabarlah. Di dunia paling berapa tahun, ya kan? Paling banter berapa Pak? 60 sampai 70 tahun. Sekarang umur kita berapa? 69 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? 1 tahun lagi. Ya, udah sabar, tahan. Ikuti apa yang diperintahkan, kemudian tinggalkan apa yang dilarang. Dan insya Allah ketika masuk surga kita akan mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwati wa akhwati fillah dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi perempuan. Sama apa? Anak-anak sama? Oh, yang sudah tidak. Ah iya. Iya. Sikap kita kepada apa tuh? Iya. Yang kedua, pakaian itu tidak boleh memakai pakaian laki-laki perempuan. atau sebagainya. Nah, batasannya seperti apa, Ustaz? Karena ya kalau saya sendiri keluarga itu kan kalau di rumah tadi Ustaz ya, celana saya kadang-kadang pakai istri. Oh. Nah, itu apa dalam kategori itu? Iya. Yang ketiga, ini rencana besar pernah yang tadi kan terjadi pajak jangan bisa. Ah. Nah, teman saya nanya ke saya mau keluar gitu kan. Justru malah saya sarankan sebaiknya Ustaz, jangan keluar, kamu itu orang baik. Justru kalau yang bekerja itu orang baik, yang nggak baik hancur lah ini. Oh. Karena ya mau kita sadari bahwa yang gaji tadi yang kita sampaikan dulu yang dan pegawai lain ya dari pajak itu yang dipungut oleh pegawai kan gitu kan. Nah itu seperti ada. Saya pernah diminta saran, yaitu saya saran jangan kamu orang baik malah keluar. Ya, malah Kalau gitu, ditempati orang-orang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allahu yakum. Menyikapi yang pertama, misalkan batasan aurat tadi, ya betul. Jadi yang diwajibkan untuk menutup aurat itu yang sudah balik, ya, yang sudah balik. Misalkan anak perempuan kita yang sudah balik itu wajib menutup aurat, ya. Bahkan pernah juga di masa Nabi ada yang ya anak perempuan yang tidak memakai jilbab padahal sudah balik, maka diperintahkan ya untuk menutup aurat karena kamu itu sudah haid gitu, artinya sudah balik, jadi wajib menutup aurat. Bagaimana kalau misalkan kayak anak kecil yang tidak menutup aurat, ya masa anak ustaz, misalkan kata dia anak ustaz nggak menutup aurat. Ya yang pertama tetap walaupun kita fahami bahwasanya anak kecil yang belum balik tidak wajib menutup aurat, tapi kita sebagai orang tua memang harus mentarbiyah, melatih mereka dari kecil agar terbiasa. Karena kalau misalkan nggak dilatih dari kecil, menyebabkan mereka nanti mengabaikan perintah ini. Bukan hanya melatih untuk berjilbab, tapi juga melatih untuk sholat, melatih untuk puasa. Ya, sekalipun mereka belum ada kewajiban puasa, kewajiban sholat, tapi kita kan diperintahkan untuk apa? Untuk mendidik mereka, ya, walaupun belum balik. Seperti sholat. Nabi perintahkan kepada kita muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian salat
saat usianya 7 tahun. Kan belum balik 7 tahun. Tapi tetap diperintahkan Nabi. Ya, makanya kalau misalkan kita sudah ngaji, ya terlebih apalagi misalkan dia seorang public figure ya, seperti misalkan ketua DKM atau juga sesepuh di sini ya, ustadz, kiai, anak-anaknya usahakan dari kecil sudah dilatih untuk memakai jilbab. Karena orang-orang akan melihat, oh tuh anaknya ustadz aja nggak pakai jilbab kan gitu. Ya, makanya nggak boleh. Ya. Jadi betul dari apa sejak dini kita ajarkan seperti itu. Ya. Walaupun nggak dosa ya, walaupun kalau misalkan dilihat dari segi dosa atau tidak ya nggak dosa karena masih kecil dan belum balik. Tapi tetap kita harus latih mereka menggunakan jilbab ini ketika sebelum balik. Kemudian kalau misalkan yang sudah tua, ya betul yang sudah tua ini memang tidak diwajibkan, ya. Tapi tetap bukan berarti kemudian keluar nggak pakai kerudung, ya tetap aja pakai kan gitu, ya. Karena orang tua itu sudah nggak menarik lagi ya. Siapa yang suka sama nenek-nenek di sini, ya kan? Nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan ada orang yang ngomongin jelek-jelekin, udah nggak masalah. Gitu. Kalau misalkan memang kita benar, ya abaikan saja perkataan mereka. Karena kalau misalkan kita ngikutin perkataan orang nggak ada habisnya. Ngikutin perkataan orang nggak ada habisnya. Ada kisah tentang anak dan bapak yang naik keledai. Pernah dengar ya? Seorang bapak dan anak yang naik keledai. Pertama, yang naik itu bapaknya. Maka orang-orang kemudian ngomongin mereka. Dasar anak dasar bapak kurang ajar. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun keledai. Akhirnya bapak dan anak ini dengar, maka kemudian bapaknya turun, anaknya yang naik keledai. Orang-orang kemudian ngomong lagi, ya, dasar anak durhaka, ya, dia naik keledai, sementara orang tuanya nuntun keledainya. Akhirnya kemudian keduanya nggak ada yang naik, Pak. Ya, keledai itu nggak dinaikin. Orang-orang bilang lagi apa? Dasar orang-orang bodoh. Ada kendaraan kenapa nggak dinaikin kan gitu. Akhirnya kemudian keduanya apa? Naikin keledainya dua-duanya. Orang-orang bilang apa lagi? Tega banget ya. Keledai kecil dinaikin berdua. Kalau ngikutin orang itu nggak ada benernya. Kalau misalkan kita berada di jalan yang benar, udah jalankan saja. Terus jangan dengarkan perkataan orang. Itu yang Anda pahami seperti itu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Batasan? Oh iya. Kalau memang itu bukan kekhususan laki-laki, contoh misalkan kayak kaos itu kan umum laki dan perempuan. Ya, maka nggak apa-apa gantian sama istri. Ya. Anak saja kalau misalkan punya kaos, kadang istri senang dipakai sama istri. Tapi anak nggak mau pakai lagi gitu. Kalau anak nggak pakai, udah biarin gitu kan buat istri. Kalau memang itu bukan kekhususan laki-laki, maka boleh ya istri memakai pakaian kita atau sebaliknya. Kalau itu bukan kekhususan perempuan, kita boleh memakainya. Kayak kaos kan umum, celana pendek umum ya. Umum semuanya bisa pakai. Ini kan bukan kekhusus. Yang dilarang ini kekhususan. Contoh misalkan afwan ya, afwan perempuan pakai apa? BH. Ya. Laki-laki pakai, lah ini nggak boleh gitu. Suaminya pakai misalkan, nggak boleh karena kekhususan perempuan. Tapi kalau yang sifatnya sama, ya laki-laki dan perempuan, bukan kekhususan laki-laki dan perempuan, ini boleh. Ya, dalam keluarga kayak tadi misalkan suami pakai kaosnya istri atau celana pendek biasanya ya, itu nggak masalah. Yang dilarang itu yang jadi kekhususan. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi pajak, ya. Ya Allah alam, kalau yang Anda pahami memang lebih baik, Pak. Lebih baik kita tinggalkan. Ya nggak masalah. Kalaupun misalkan di situ nanti ditempati sama orang-orang yang jahat misalkan, ya biarkan saja. Kedzaliman yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Yang penting kita jangan sampai gara-gara kita kerja di tempat ini kemudian mendapatkan azab dari Allah. Karena ancamannya tadi neraka kan? Ancaman neraka. Dua golongan dari umatku kata Nabi min ahlina dari penghuni neraka. Satu di antaranya itu. Iya, satu di antaranya adalah orang yang memakai cemeti yang digunakan untuk memukul manusia. Ya, jadi yang terbaik ya udah. Ya. Tapi kalau misalkan kayak jadi menteri agama silahkan. Ya misalkan ketua DKM ditunjuk jadi menteri agama, ya nggak apa-apa. Ya asalkan apa? Amanah. Ya. Allahu taala alam. Ya. Cukup. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum. Demikian dapat kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma inna
nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.